Maka sudah diakui oleh inspektorat bahwa terkait BUMDes uangnya suruh mengembalikan. Jadi maling, nek nyolong, nek konangan dibaleni duit saman. Nek ngono ayo gawe kumpulan maling ae. Engko nek konangan dibaleni. BUMDes itu adalah kesalahan dan itu betul-betul tindak tipikor yang dimainkan oleh Imam Santoso. Bahwa ini terang tipikor karena ini uang negara. Dan setelah kita kelola, setelah kita bentuk BUMDes, dari uang desa yang besar itu bertahun-tahun BUMDes hanya 44.500. Sekarang setelah dikelola dengan benar dalam waktu bulan sudah menjadi 57 juta. Saudara Nopi yang kelola ada di sini. Nah saat ini bahwa BUMDes dibuat atas nama kepala desa jual beras di Rejoso, ini sudah kita sampaikan. Jahat. Bayangkan terkait COVID Corona, makanya saya tidak percaya. Saya mencontoh apa tidak percaya? Saya contoh jaksa dan hakim. Jaksa yang hakim itu tidak percaya dengan Corona. Buktinya apa? Saya yang di dalam LP harusnya steril. Steril di LP itu dijaga betul, tidak boleh orang masuk. Itu ketika sidang dengan jaksa dan hakim, dia tidak mau sidangnya dengan online. Tetapi kalau teman-teman keluarga dari para orang-orang yang terpidana di sana mau menemui jaksa, itu bisa. Karena apa? Ngantar duit. Ini terang-terang dilakukan oleh lembaga, bukan oknum. Karena ketika oknum itu di rumahnya, tapi ini datang di kantor kejaksaan, ini datang di kantor pengadilan. Luar biasa. Ini kejaksaan dan pengadilan. Di kepolisian apa? Proses penyidikan bermainnya. Ada orang yang ditahan, ada orang yang tidak ditahan. Dan penyimpangannya di mana? Bahwa di dalam hak tersangka, hak terduga adalah satu, mendapat proses dengan cepat. Kasus Klaten, bagaimana bisa sidang cepat sekali? Belum ada setengah bulan langsung sudah dilimpahkan kejaksaan. Dan yang terjadi bahwa sengaja seperti kasus kami, itu sengaja dilimpahkan setelah 59 hari pas-pas tahanan polisi. Ini terang karena tidak ada duitnya. Ayo penyidik, kalau bohong omongan saya konsekuen. Saya orangnya komitmen. Kalau omongan saya bohong, gantung saya. Saya anti fitnah. Saya belajar dari para ini sepuh. Saya paling takut dengan fitnah karena apa? Bahwa sesuai dengan yang saya pelajari, bahwa di dalam reinkarnasi itu ada yang tidak ada yang dalam reinkarnasi. Reinkarnasi adalah orang-orang pemitnah itu menjadi gentayangan, dan ini yang saya takutkan. Nah, ini kasus bantuan dinas sosial juga seperti itu. Saya mohon kepada Bapak Kapolres, kasus yang bendara yang sudah dipanggil itu sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena apa? Beras yang gak layak dipangan wong, Indo wong. Ini jelas ada indikasi niat jahat untuk korupsi. Jadi mohon kepada Bapak Kapolres, segera pihak-pihak yang terkait dipanggil, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Ya, ini keterlaluan. Masa maling wis jelas terbukti, beras gak layak dipangan wong, dinijoli, ditarik kembali, urusan selesai. Maling konangan harga di penjara, enak men. Ya. Jadi mohon sekali lagi Bapak Kapolres, segera diusut tuntas kasus-kasus yang ada indikasi korupsi dana COVID-19 maupun dana sosial di Kabupaten Nganjuk. Biar punya efek jerah. Jangan wong motongi wong cilik, duitnya wong melarat, lumbar aja gak naik penegakan hukum sama sekali.
Seharusnya walaupun nilainya 100.000 atau 10 lepes harus disikat habis. Ini negara katanya negara hukum, tapi sulitnya setengah mati untuk mencari keadilan di Nganjuk. Jadi seperti inilah masyarakat di Ngepong ini, gambaran kenyataan di lapangan. Ini benar fakta. Saya nggak mungkin berani bicara kalau tidak fakta sesuai dengan sebenarnya yang ada di masyarakat Ngepong. Dengan dia seperti itu. Mereka apa? Ini kasus seperti Ngepong. 9 anggota PPD, yang 4 mengundurkan diri. Masa kelompoknya Mas Yadi minta 1 gak dikasih? Apa sebabnya? Mereka nak maling, orang enak sing lapor nih. Ini fakta. PPD juga memakili rakyat, tapi nyatanya agak diamplok urusan selesai. Picek matanya. Contoh yang lama, awalnya hanya 1 tok, 9 orang yang 8 orang malah bisa kabeh. Ketua BPD-nya itu yang benar-benar. Tapi kenyataannya di lobi ya habis juga nasibnya. Seperti inilah di Nganjuk itu. Jadi BPD seharusnya dari pihak Desa Ngepong segera diisi, biar pemerintahan Desa Ngepong biar berjalan dengan baik. Tapi apa waktu demo di Latianowo, mereka tidak merespon sama sekali. Itu ada niat jahat di balik itu. Padahal LPG, RAP itu gak diberitahu. Bahkan ketua BPD loh gak diwai RAP loh, opo gak dengar. Karena apa? Mereka seandainya RAP itu dibuka, habis banyak kepala desa yang masuk penjara. Mas Kamarudin, Mbak Solis, Pak Parmono. Bisa menjawab dengan tegas ke depan itu seperti apa. Ini bukan masalah yang begitu sulit. Yang kami hormati dari dinas-dinas terkait, dari Pak Nafkan, Dinas Sosial, PMD, dari Kesbang, Pak Gatot, Kebangko, anak-anak, semuanya dari eksekutif, dan Bapak Ibu dari Forum Peduli Masyarakat Ngepong. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk masih diberi kesempatan, masih bisa menerima panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Forum Peduli Masyarakat Ngepong yang mau menyampaikan aspirasinya ke DPRD dengan tetap menggunakan protokoler kesehatan. Karena di Kabupaten Nganjuk sampai hari ini terkait COVID-19, Mas Pri, kita juga masih belum bisa ngerip. Dan mudah-mudahan
sepulang dari acara ini tidak ada klaster lagi terkait COVID, apalagi nanti kalau ada klaster demo ngepung kan gitu, nggak pantas. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru terkait COVID-19 yang diadakan pada siang hari. Sesuai dengan surat yang masuk kepada kami. Monggo kami persilakan dari masyarakat Forum Peduli Masyarakat Ngepung 3 dulu saja. Monggo, waktu kami silakan. Anggota tadi yang hadir dari DPRD, dari pemerintah daerah, kepala dinas, petugas keamanan, baik dari TNI maupun Polri, Satpol PP, rekan-rekan sekalian, khususnya dari MAPAK yang kami undang, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke DPR, dan pertama kali kita ke DPR aksi unjuk rasa, dan sedikit saya beri pemahaman bahwa aksi unjuk rasa ini nyampe nih perasaan, jadi bukan demo itu kerusuhan ya, hura-hura, tapi nyampe nih perasaan. Cuman bentuknya kan macam-macam, bisa hearing, bisa apa. Nah, ini menyampaikan perasaan langsung. Yang saya tangkap dari penyampaian Pak Ketua Pimpinan Sidang tadi bahwa agak terlambat hadir karena memang rencana kita aksi ini 2 tempat, yaitu pertama pagi ini wis 2 minggu bulan jadi orang tahu muncul, bisa muncul huru hara. Yang terakhir saya harus masuk penjara. Dan ada penganiayaan yang luar biasa, dan sampai sekarang itu tidak diproses. Perhatian yang dilakukan oleh Satpol PP. Jelas ini Pak Polisi, agar dilihat itu video itu sudah menyebar di mana-mana. Kenapa saya tidak ke Pemda? Demikian juga ke dinas. Saya sebelum aksi ke camat sempat difasilitasi oleh Bapak Kasatinter pertemuan dengan Sekda. Di sana sudah disampaikan termasuk terkait bantuan yang terkait COVID itu. Dari penyampaian ada 58.000 yang akan dapat susulan itu kakak seluruh Kabupaten Nganjuk, dan yang 44.000 sudah ada di ATM, sudah dimasukkan ke ATM BRI. Kemarin saya bertanyakan kepada BRI, ternyata seperti apa yang kita tahu, kalau bank itu prosedural, tidak bisa diganggu. Sistemnya bank ini tidak bisa diganggu. Sistem bank itu otomatis. Ternyata kenapa tidak bisa segera cair? Menunggu dari Dinsos, perintah Dinsos. Nah, ini yang bahaya. Pemerintah sudah mengeluarkan uang, tapi Dinsos menghalang-halangi untuk segera dicairkan. Ya, Dinsos catatan kemarin dari keterangan saudara Jaki yang hadir. Nah, jadi Dinsos belum cairkan, makanya pada waktu itu diperintahkan untuk dicairkan. Nah, akhirnya betul Ngepung pada hari apa itu, hari Senin yang lalu dipanggil datang untuk pencarian non tunai yang nilainya saya tanyakan itu dari langsung kementerian, saya tanyakan 200.000 bukan per bulan. Jadi ini terkait COVID itu kan, bukan PKH ini ya. Jadi COVID ini diberikan ya, kalau per non tunai itu 200 ya, berakhir jumlah totalnya 1.800.000. Kalau per 600 3 kali. Iya, benar adanya. Kerjaan saya mijat, Pak. Terkait dengan adanya COVID ini ada aturan bahwa orang nggak boleh bersentuhan dan harus jaga jarak. Terus saya mijat piye? Nah, terus akhirnya ada aturan, ada bantuan sosial untuk apa namanya, imbasnya COVID ini yang terdapat. Sama sekali saya tidak tersentuh, Pak. Di kampung saya itu banyak orang buta. Dia nggak bisa melihat, kerjaannya mijet itu sama keluhannya. Mereka tanya dengan saya, "Geng sama oleh apa?" "Oh, ya alhamdulillah oleh bojo," saya bilang seperti itu. Oleh bantuan apa? Nggak, sama sekali nggak ada bantuan. Mudah-mudahan segera dapat banyonya, saya bilang seperti itu. Itu semua nggak dapat. Terus saya telepon ke teman saya Kediri, pakai telepon
remuk ini Pak, ini telepon remuknya. Mas Kediri apa? Alhamdulillah Kediri lancar. Lu Nganjuk kok enggak? Ya bu, saya mau Nganjuk, itu teman saya Kediri. Jombang juga begitu, saya tanya, Mas Kiri Jombang? Jombang alhamdulillah lancar. Kalau saya pencet-pencet ya alhamdulillah oleh bantuan. Gue namun biar halus. Ini saya katakan fakta, bukan bohong, karena saya saat ini berpuasa. Maaf, saya nggak minum, nggak makan, bukan saya sombong, bukan, tapi maaf, karena saat ini saya lagi puasa. Besok malam takbir ya Pak. Insya Allah saatnya yang puasa. Jadi saya nggak bohong, saya katakan apa adanya. Maka ketika tadi ada kalimat yang saya dengar, dicarikan solusi. Tolong jangan hanya sekedar solusi, tapi direalisasi. Sebab kalau hanya solusi tanpa ada realisasi, kapan manane? Kira-kira ada kesanggupan nggak dari anggota Dewan Perwakilan kami? Jangan mengangguk Pak, kalau mengangguk saya nggak bisa melihat. Jangan hanya angkat tangan, kalau angkat tangan saya nggak bisa melihat. Tolong ucapkan secara lisan supaya saya bisa mendengar. Apakah ada kesanggupan dari anggota Dewan untuk memperjuangkan aspek kami? Lanjut dulu aja nanti aja. Gimana Pak bilang? Dilanjut dulu. Oh iya dilanjut ya. Nah oke. Hampir saja beberapa waktu yang lalu kami melakukan unjuk rasa. Kira-kira ada 9 orang buta melakukan unjuk rasa. Lu beneran yang di melakukan nabrak-nabrak kalau unjuk rasa. Alhamdulillah hari ini saya tadi dituntun sama Pak Soyadi. Ayo wes memang kalau hanya kamu sak konco ngono ayo tak tuntut bareng-bareng melawan aku. Akhirnya saya nggak kerja Pak. Dituntun ke sini ya nggak kerja. Ya bukan hanya hari ini. Selama COVID-19 ini malah saya nggak bisa kerja karena memang aturan yang ada memang harus jaga jarak dan nggak boleh bersentuhan. Itu yang terjadi pada kami. Itu aneh. Sebelah kami itu anggota kecamatan, kok tutup mata dengan kondisi kami. Banyak informasi yang real yang dilakukan di desa, dan ini mungkin cerminan dari desa-desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Contoh terkait dengan pendataan masyarakat penerima bantuan. Ini kita kan juga sering menerima keluhan-keluhan yang mampu dapat bantuan, yang tidak mampu malah tidak dapat bantuan. Jadi sudah disampaikan, update data itu tiap bulan bisa dilakukan. Penetapannya tiap 3 bulan sekali. Ini yang mungkin tidak dilakukan, mungkin ya, karena tadi masih. Ya ini kita tadi sudah sepakati terkait juga dengan banyaknya kartu yang dibawa. Kartu penerima manfaat tapi dibawa oleh orang lain. Terus pengisian perangkat ya, terkait dengan sosial tadi sudah disepakati bahwa besok Senin Dinas Sosial akan turun langsung ke lapangan di Desa Ngepung. Harapan kami tadi kami sudah menyampaikan dari Dinas Sosial, memang kalau memang ada kekurangan anggaran terkait dengan pendataan, ajukan sehingga nanti tidak gejolak seperti ini. Akhirnya kan tiap bulan adakan update data. Mungkin ini yang tidak dilakukan. Apa kesulitannya? Mungkin kurang tenaga, kurang biaya. Kalau memang kurang biaya, ya nanti kita anggarkan dari APBD untuk petugas update data. Ini harapan kami sehingga capai. Terkait dengan BPD, ini tadi bagian hukum Pemda sama asisten pemerintahan besok langsung mengirim surat terkait dengan regulasinya. Oke, Mas, terkait dengan ini kan marak dengan dibicarakan warganet terkait dengan investor di belakang calon sekda. Tanggapan jenengan seperti apa, Mas? Aku belum dengar terkait dengan investor ini. Harapan kami sekda itu benar-benar berfungsi sebagai sekda, menjembatani antara kepentingan bupati dengan DPRD, kepentingan bupati dengan pihak-pihak luar semua. Ini kuncinya kan di sekda. Sekda memang siapapun nanti kan tadi saya dapat informasi kan sudah mengerucut 3 nama. Dari 3 nama harapan kami benar-benar fair, mereka bisa melakukan tugasnya sebagai seorang sekretaris daerah. Selama ini, Mas, tugas daripada PLT Sekda menurut Anda sebagai ketua dewan seperti apa? Selama ini kan kita melihat memang ada kebuntuan komunikasi.
saya melihat ada kebutuhan komunikasi, misalnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal ini bupati. Sehingga hal-hal semacam itu kalau ada seperti harusnya saya ikut berperan. Mewakili bupati untuk memuluskan supaya tidak ada kebutuhan komunikasi. Yang ini memang selama ini kami kurang maksimal. Selamat siang Mas Gus. Mungkin ada tanggapan terkait tadi hearing ada pembicaraan terkait kepala desa tidak masuk selama 8 bulan. Ini menurut jenengan pripun Mas Lee? Jadi mulai November sampai sekarang tidak masuk. Bahkan ada tanda tangan yang untuk urusan administrasi ke BPN itu ada tanda tangan yang di-scan. Dan ini kan nggak sah, ini kan bentuk pelanggaran. Apalagi kepala desa sudah 8 bulan tidak mengantor. Ini kan tidak bisa dipecat. Tadi saya dalam hearing di Dewan dengan Pomda juga dari bagian hukum maupun bagian Pemdes, Ketua DPR, Komisi A, dan masyarakat peduli Ngepung, saya usulkan supaya kepala desa Ngepung supaya dipecat. Karena sudah 18 informasi yang saya terima tidak masuk ke kantor. Bahkan tanda tangan itu cuma aja scan. Ini kan jelas benar-benar pelanggaran hukum ini. Ini akan saya usulkan kepada bupati supaya kepala desa Ngepung supaya dipecat. Mereka sudah tidak layak untuk menjadi kepala desa Ngepung. Mungkin ada yang disampaikan Mas Pri terkait dalam waktu dekat ini untuk kepala desa Ngepung. Ini tadi sudah saya usulkan pada Pemdes. Saya tunggu 1 minggu harus selesai kasus Ngepung. Kepala desanya juga. Jadi kalau seperti itu berarti seharusnya mereka harus mengundurkan diri saja. Karena masyarakat Ngepung sudah merasa dirugikan dengan tindakan kepala desa. Apalagi tanda tangan scan. Ini kan pelanggaran hukum. Supaya proses ini rencana akan saya laporkan kepada bupati kalau memang sudah tidak mau menjadi kepala desa Ngepung, silahkan mundurkan diri. Harapannya untuk demo ini Mas Pri mungkin dari LSM Mapak? Ya, tadi saya dimintai oleh masyarakat peduli Ngepung intinya untuk mendampingi kasus-kasus yang Ngepung yang ada di desa Ngepung sana, Kecamatan Matianowo. Sebenarnya Ngepung itu kasusnya kecil karena tidak pemerintahan Kabupaten Nganjuk tidak merespon sama sekali. Padahal itu fakta benar-benar ada di lapangan, itu ada bantuan-bantuan enggak tepat sasaran. Tapi ternyata untuk pengisian BPD juga seperti itu. Jadi merasa dianggap Suyadi itu orang anak nakal, padahal itu benar secara hukum benar Suyadi itu. Nah, inilah makanya sebenarnya Ngepung itu sepele kasusnya, serahkan kepada saya. Selesai urusan Ngepung. Terima kasih waktunya Mas Pri. Terima kasih.